panjenengan memang kalau toh pingin sekali lebih cepat sistem kita dari atas turun ke bawah, tidak ke bawah ke caranya betul makrifat lewat rasa. Ini tidak dibutuhkan ilmu-ilmu apapun, ilmu-ilmu harus pandai baca Quran, ndak usah, al-hadis, as-sunnah, nggak usah, harus paham ilmu fikih, gampangane ngomong ilmu syariat kita itu walaupun nol, nggak tahu apa-apa, nggak butuh itu. Prakteknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa kumpul lagi dalam majelis ilmu. Mari kita ikuti sinau bareng bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau yang akrab dikenal Guson. Jaga zikirnya baik kiaman ketika saat berdiri wa qu'udan, dan ketika beliau duduk wa ala junubihim, dan atau dalam keadaan kondisi kita itu berbaring. Substansi makhluk syahid dalam ayat itu adalah yadhkurunallaha, berzikir. Maksud berzikir di sini tidak harus miturut makom syariah, dan juga tidak harus miturut makom thariqah. Berzikir di sini yang dimaksud adalah dalam hati ini ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang muncul dan timbul baik yang ada kaitannya dengan kita ataupun terhadap makhluk yang lain, hati jenengan harus selalu menumbuhkan rasa keimanan bahwasanya yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang menggerakkan, yang memperjalankan, yang memperperankan semua makhluk itu adalah Allah. Dan Allahnya tidak jauh terhadap diri kita. Wadzahiru wal batin, kita kalau bicara tentang Allah yang dimaksud ini bukan isim, bukan sifat, dan pula bukan zat hidup, tetapi yang dimaksud yadhkurunallaha ini adalah ana. Yang ana itu lahir dari maksud laisa kamislihi syai'un, dan itu akan muncul secara otomatis dalam hati jenengan setelah faktulu anfusakum, setelah apa yang didawuhkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, kisah Nabi Musa dengan para kaumnya, di mana beliau berkata kepada kaumnya, ya kaumi, he kaumku. Nabi Musa itu menunggui umat itu 1000 tahun, Pak, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Kalau Kanjeng Nabi hanya berapa? Nggak ada 100 tahun, hanya 63 tahun.
tapi diteruskan oleh tabi'ina tabi'ina sholihin, entah dari unsur nasab, entah dari unsur sohib, yang jelas diteruskan sampai sekarang 14 abad. Berarti lebih banyak Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Beliau itu dawuh berkata terhadap kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu telah mendolimi dirimu sendiri. Ini ayat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu makhluk syahid dari sisi hakikatnya bahaya, nggak bisa paham. Kalau kita terjemahkan dari muhakamah, nggak akan paham. Ternyata yang dimaksud innakum dolamtum anfusakum ini adalah mendolimi dirinya hidup, sama dengan mendolimi Allah. Bentuknya apa? Bittikhadikumul ijlah, mengadakan selain kami selihi dalam kita itu sebagai Tuhan. Al-ijlah Pak, di sini ada yang mengartikan sapi atau anak sapi. Anak sapi kalau dibiarkan nanti menjadi sapi. Makanya bulan Dzulhijjah disembelih Pak, sembelih buat kurban. Kebanyakan kita umat Islam itu menyembelih sapi secara fisik, tapi sapi yang di dalam hati, mohon maaf, umat Islam enggak paham. Kecuali jenengan kali kula niki sebagai santrinya Mbah Yai dipahamkan hukum hakikat. Ternyata yang disebut al-ijlah adalah masiwallah, perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk dalam hati. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara, janganlah kau jadikan selain Allah itu dalam hatimu. Bentuknya kaum itu gimana? Contoh ngeten, apa yang ada di dalam diri saya, Allah sejatinya, yaitu yang tidak bisa kami sebut, itu saya aku. Apa baju sifat wujudnya Allah, itu saya aku. Contoh kalam, dalam hatiku ada satu iman rasa kalau saya yang berkalam. Ini maksudnya saya telah mendolimi diri saya. Itu sama halnya mendolimi Gusti Allah. Tak rampas sifat Allah itu. Dalam diri saya merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Itu termasuk pendoliman saya. Bapak Ibu, ini akan terjangkit terhadap seluruh umat manusia, terjangkit pada seluruh umat manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kuplesetkan, kata iblis, yaitu hamba sebagian di antara minhum mukhlasin yang jenengan pilih. Siapa hamba yang dipilih Allah? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 17:18. Dialah mereka golongan
yang ketika saat ajaran hakikat yang disampaikan ini dia dengarkan dan dia terima dalam hati, lalu dia ikuti, dia amalkan. Lah inilah Pak, golongan yang tidak bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu dalam diri kita. Awalnya kita kenawa awalnya, tapi berhubung kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid, di situ mulai paham. Akhirnya kita akui kalau kita selama ini pendosa pada Allah, ruhaniyah kita, hati kita. Oleh sebab itu, hei kaumku, lekas bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bahasa lugat muradnya begitu. Lah niki nek boten kalau tidak diurai faktulu anfusakum, semua manusia habis ngaji pulang langsung bunuh diri. Bukan itu maksudnya. Faktulu podo, membunuhlah kamu sekalian anfusakum, pada dirimu sendiri. Ternyata apa Bapak Ibu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah tindakan dalam hati kita melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Otomatis caranya, jalannya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Tinggalkan pengakuan-pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu. Sebab sejatine makhluk asline itu adalah la haula wala quwata. Sangat bisa dipaham Pak nggih? Nggih. Aku yakin karena sampean sudah bermodalkan pengetahuan makrifat dari Mbah Yai, jadi saya enak tinggal mentaukiti aja. Pokoknya paling enak saya ngaji di Bondowoso Pak, di Bondo. Karena beliau adalah santrinya Mbah Yai, jadi kula tinggal nambahi ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, bisanya kita yakfur bittaughut, tinggalkan iman rasa kalau kita yang melakukan. Kembali lagi kepada ayat surat Ali Imran 191 tadi, alladzina yadhkuruna, jenengan kita semuanya ketika saat baik berdiri, duduk atau berbaring, hati selalu berzikir. Fungsi dari sirul asrar, zikir yang sudah tidak mengucap, sudah tidak isim nama, sifat sudah tidak, tapi di situ adalah su'aul basirah, menumbuhkan rasa kesadaran kalau hidup dalam diri kita itu sejatine wujude Gusti Allah. Akhirnya kalau sudah di situ jenengan berhak Allah dohir wujude jenengan kali kula niki, wujud jenengan nyata tak? Nyata. Inilah maksud sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Makanya seluruh dunia manusia yang jumlahnya triliunan itu nggak ada yang sama. Gitu, wujudnya ada yang sama? Nggak ada. Sekalipun itu saudara kembar, nggak ada yang sama. Wahdaniyah, makna tunggal, yaitu ini khusus bagi jenengan yang sudah duduk di akad
baru boleh Pak. Kalau ndak di situ nggak bisa, batal hukumnya. Contoh, mohon maaf nggih, agak terlalu tajam nggih. Siapa yang mengatakan aku Allah? Merekalah yang sudah faktulu anfusakum, sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Baru sah munculnya hal itu, baru sah. Yang tidak sah itu kan masih di dalam muncul keakuan diri makhluk itu. Makanya mengapa di dalam surat Toha itu dikatakan innani anallah, ditegaskan yang berkata innani itu adalah Allahnya. Itu menegaskan bahwasanya siapapun kita tatkala masih muncul selain wujud Allah dalam diri kita, berarti masih pengakuan-pengakuan, maka nggak boleh. Mungkin gini Pak, kalau ibaratkan gini, kita masyarakat umum, tatkala kita pakai mobil terus di depan kita lampu merah, kita terjang aja, ini pelanggaran, nggak boleh, karena belum punya kewenangan. Berhubung jenengan presiden, angsal mboten? Boleh. Karena makom jenengan sudah di situ. Makom kefanaan selain Allah sudah. Artinya, apakah Allah itu terikat atau diikat dengan hukum? Dan atau apakah hukum kita manusia bisa mengikat terhadap Allah? Nggak bisa. Allah bersifat jaiz, wenang. In arada syai'an ayyaku lalahu kun, lah sudah. Lah, untuk menumbuhkan hati kita semakin lama semakin besar rasa mahabbah kepada Allah, kita harus ikuti. Seperti apa Kanjeng Nabi, jalankan. Kanjeng Nabi sudah menteladankan terhadap kita, ya kita ikuti. Termasuk salah satu di dalam ayat itu, ketika kita berdiri atau kita duduk atau kita berbaring, hati harus selalu menjunjung tinggi faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, memegang teguh tali Allah itu. Mana tali Allah? Dzikir. Mana yang dimaksud dzikir? Adalah dalam hati ada rasa kesadaran keimanan bahwasanya hidup itu wujudnya Allah yang dalam diri kita atau di luar diri kita. Ini sebatas ilmu loh Pak nggih. Jenengan praktek nih, cara prakteknya gini Pak. Tapi sampean gak oleh protes nanti, gak oleh takut. Gak oleh protes, juga gak boleh takut. Ketika jenengan berdiri atau duduk atau berbaring, udah. Akal ini lepaskan urusan dunia. Gak usah nyebut-nyebut, gak usah. Terus hati jenengan bersamaan didorong dengan hati jenengan, lepaskan keakuan diri kita sebagai makhluk. Artinya anggap sudah tidak ada kita. Udah, ikuti. Di situ adanya hidup dalam diri jenengan, yakinkan, tancapkan kalau itu wujudnya Allah.
nanti jenengan dalam hati jenengan maknyes, udah sampai nanti akan dimasukkan alam gelap atau alam terang, jangan takut, udah ikuti aja. Allah memperjalankan itu. Isra, Mi'raj jenengan ikuti aja. Jangan takut mati loh Pak ya, jangan takut. Jikalau mati ya sudah waktunya, nggak balik maksudnya. Lah memang kita iman toh, idza jaa ajaluhum, ketika itu datang kan nggak bisa diundurkan, nggak bisa dijukan toh. Lo untung lo kita mati dalam keadaan zuhud, halwat itu selalu berzikir. Tanamkan rasa dalam diri jenengan bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu adalah wujudnya Allah. Maksud saya biar dalam hati sampean muncul tertanam akunya Allah. Ini bahaya loh Pak kalau didengarkan orang syariat. Tapi berhubung saya sudah istilah teken lanjut, jenengan harus lanjut. Saya sendiri sudah tidak melihat resiko di depan saya Pak. Andai kata saya masuk penjara lagi, dituduh mboten napa-napa, mboten napa-napa. Lah nek kula lanjut jenengan melok lanjut. Lah nek kula lanjut jenengan gak lanjut, terus kula lanjut dhewe. Terus ngajine ambek sapa? Wong Mbah Yai mawon sampak sedo, gitu. Lah iya, Mbah Yai mawon ngajarkan ini sampak sedo. Saya juga harus mengikuti. Sampai kapanpun ya harus saya sampaikan. Walaupun resiko di situ, walau karihal musyrikun, walau dibenci oleh seluruh dunia, nggak ada masalah. Dan itu mungkin lebih baik ku terima daripada ku puja, daripada saya dipuja. Lebih baik saya dibenci daripada saya dipuja. Karena pujaan itu tempatnya hanya pada Allah, pada Allah. Bon. Baik ketika jenengan berdiri dalam keadaan sholat atau kerja, atau duduk dalam keadaan duduk jenengan, entah duduknya sholat atau di luar aktivitas sholat atau berbaring, udah lakukan cara yang saya katakan tadi. Itulah maksud faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, berarti lepaskanlah rasa keimanan kalau kita yang melakukan, kalau kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Sebab ya itulah maksudnya nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, yaitu nafsu, yaitu pengakuan diri yang bisa ini bisa itu, yaitu sejati di nafsu. Bukan yang dikatakan hukum syariat nafsu itu yang itu jasadmu, kamu punya kehendak untuk maksiat, bukan itu saja nafsu itu. Oh, nafsu kita itu punya karep untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, bahkan haji, baca Quran. Manakala kehendak itu dalam hati kita masih muncul taholli, keakuan diri makhluk yang bergendak, itulah sejatinya nafsu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan jihadu, kita menghadapi jihadul akbar, Pak. Jihad perang yang besar adalah merangi hawa